Habis gelap, terbitlah terang. Sebuah kalimat yang selalu melekat pada sosok seorang perempuan bernama R.A. Kartini. Namun pernahkah membayangkan jika Kartini hidup di masa kini, mungkin bukan hanya bersuara soal pendidikan perempuan, tapi juga soal hak untuk menentukan arah kebijakan bangsa. Cita-cita Kartini bukan lagi soal berdaya di luar rumah, tapi soal berkontribusi mewakili perempuan di rumah rakyat. Bukan hal yang mudah bagi perempuan untuk menduduki kursi dewan, karena bagi mereka menjadi bagian dari parlemen tak hanya tentang jabatan, tapi juga memastikan bahwa terang yang dicita-citakan Kartini benar-benar menyinari setiap kebijakan negara. Menilik napak tilas di era awal dan Orde Baru, angka keterwakilan perempuan ibarat pemanis, yaitu masih jauh di bawah 10% karena politik dianggap dunia yang terlalu keras bagi perempuan. Barulah muncul kebijakan baru di 2004-2014 yang menyediakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Hasilnya, angka keterwakilan ini naik hingga 17%. Lonjakan di periode kemarin pun mulai terjadi. Tahun 2019-2024 berhasil menembus angka 20,8%. Hingga periode 2024-2029 menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yaitu mencapai 22%. Angka ini pun akan terus dijaga hingga mencapai angka idealnya 30%. Lalu bagaimana masyarakat memandang jumlah angka dan peran keterwakilan perempuan dalam parlemen ini? Kalau aku pribadi ya udah terwakili sih, karena kan perempuan sekarang tuh udah banyak yang berkarir, dikasih kesempatan buat bekerja selayaknya kayak laki-laki juga. Jadi menurutku udah bisa. Mungkin sebagian sudah ya, tapi mungkin belum maksimal ya. Saya pikir belum semuanya ya, belum semuanya tercukupi. Saya rasa belum. Karena belum semuanya itu mewakili perempuan yang ada di Indonesia. Keterlibatan perempuan di parlemen bukan hanya soal angka atau terpenuhinya kuota, namun juga karena adanya isu-isu yang hanya bisa dirasakan dengan hati dan pikiran perempuan, seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kesehatan Ibu dan Anak, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melihat isu spesifik ini, tidak heran perwakilan perempuan di parlemen memiliki cita-cita untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Salah satunya, Nurul Arifin yang kini berada di Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar. Posisinya kini membidangi isu digital, perlindungan anak di ruang siber, dan kebijakan strategis nasional. Nurul Arifin terbuka soal keterwakilan perempuan di parlemen. Menurut saya sih ini angka yang baik karena memang paling tinggi dari sebelumnya. Artinya cukup mewarnai ya. Apalagi dengan melihat sepak terjang perempuan-perempuan parlemen sekarang yang cukup vokal, kemudian juga sangatnya artikulatif lah dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan begitu. Dan kalau melihat dari keputusan MK ya, yang tentang bahwa kepemimpinan 30% perempuan harus ada di AKD tahun 2024 kan ada keputusan MK nomor 169 tersebut. Nah ini yang menjadi PR kita masih sepenuhnya belum terpenuhi. Kalau melihat dari cita-cita Kartini yang saya anggap tidak pernah lekang oleh waktu itu, saya melihat bahwa kemajuan perempuan itu kelihatannya. Apalagi Indonesia itu secara struktural juga memberikan payung legislasi kepada perempuan, tinggal bagaimana kita mengelola dan menampilkan diri kita. Tapi bahwa saya merasa bersyukur negara ini secara struktur itu juga bahwa konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa tidak ada pembedaan gender, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama gitu. Kalau yang sekarang itu kita kan berbicara secara general ya, mereka sudah berbicara tentu saja dengan perspektif seorang perempuan begitu, di mana di situ inherent lah pemikiran-pemikiran tentang perempuan. Nah kemudian kalau dari Komdigi kan lebih jelas lagi, lebih real lagi, lebih fokus lagi karena dunianya adalah dunia digital, dunia
platform yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan tentang PP Tunas, tunggu anak siap begitu kan. Nah ini yang memang di situ unsur perempuannya dan perspektif ibunya sangat kuat gitu. Di parlemen, Pena Kartini telah berubah menjadi palu sidang dan podium bicara. Meski target ideal 30% masih menjadi perjuangan panjang yang harus dikejar, angka sekarang adalah bukti kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan yang terus tumbuh. Bukan lagi sekedar pelengkap kuota, tapi menjadi pemegang mandat rakyat. Perlindungan dari kekerasan, kesehatan ibu dan anak pun disuarakan. Salah satunya dalam Raker dan RDP Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar semua penjelasan dan apa yang program dan rencana anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak beserta KPAI. Jangan sampai koordinasi lintas sektoral itu terjadi. Jadi Kemen PPA punya data, tetapi Polri punya wewenangan untuk eksekusi. Jika kedua lembaga ini tidak sinkron, artinya senar penegakan hukum itu putus. Dan pelaku TPPO ini akan selalu berkeliaran. KPAI, jadi perlu juga koordinasi. KPAI ini mengawasi konten, tapi tidak punya wewenang untuk memblokir. Jadi koordinasi dengan Kemenfo itu juga penting agar tidak terjadi terputusnya permasalahan. Karena ketika kita sudah melakukan pengawasan, tetapi kalau tidak ditindaklanjuti akan percuma, Bu. Namun persentase bukan sekedar pengisian kursi, melainkan kehadiran suara yang mewarnai kebijakan. Kenaikan jumlah perempuan di parlemen diharapkan bisa mewujudkan kebijakan nasional yang lebih inklusif, empatik, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kartini Indonesia berjuang untuk semakin berdaya. Dengan meningkatnya kuota perempuan di parlemen periode ini, harapannya arah kebijakan bangsa bisa lebih empati dan lebih menyentuh pada kesejahteraan perempuan termasuk bidang pendidikan. Berbicara tentang pendidikan untuk perempuan, hal ini juga menjadi salah satu isu yang penting, mengingat pendidikan dasar berawal dari keluarga, khususnya orang tua dan perempuan sebagai ibu, perlu mendapatkan pendidikan yang sama untuk mewujudkan generasi yang lebih baik. Kebijakan tidak lahir di ruang hampa. Di luar gedung parlemen, realita masih menyisakan catatan merah. Kasus perundungan di dunia pendidikan juga memerlukan penanganan. Kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi dan paparan teknologi di masa sekarang nampak belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Ledia Hanifah Amalia di Komisi 10 DPR dari fraksi PKS dengan ruang lingkup tugas pendidikan hingga riset dan teknologi. Sepanjang perjalanan ini, kita melihat ternyata kan karena wajib belajar di Undang-Undang Sisdiknas itu baru 9 tahun, maka yang sedang dikejar pemerintah adalah 9 tahun ini. Tetapi kita sedang mengejar supaya bisa jadi 13 tahun. Kemudian yang jadi problem berikutnya adalah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Di sini menjadi bagian yang harus terus didorong agar angka partisipasi kasarnya bisa jadi lebih kuat, lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang perlindungan Pak mahasiswi maupun mahasiswa ya, karena ketika kita bicara tentang kejahatan seksual, korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Pertama yang harus dilakukan itu ketika kita bicara pencegahan adalah sosialisasi bagaimana mereka bisa menghormati orang lain. Ibu Kartini melakukan banyak pengamatan, pencermatan terhadap lingkungannya. Pertama, beliau melihat ternyata pendidikan bagi perempuan itu menjadi sesuatu yang penting, maka kemudian beliau mendirikan sekolah untuk perempuan. Beliau mengamati bahwa perempuan harus memiliki pemahaman keagamaan yang baik, bukan hanya dihafal tapi kemudian diimplementasi.
Ibu Kartini juga mengamati bagaimana sesungguhnya UMKM. Beliau melihat bahwa perkembangan ukiran Jepara pada saat itu memerlukan pendampingan dan beliau termasuk yang merintis melakukan pendampingan terhadap produksi ukiran-ukiran di Jepara dengan kualitasnya, dengan desainnya dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya perempuan ketika kemudian dia bisa mengoptimalkan potensi dirinya, melihat potensi di sekitarnya, dia bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Menjabat sebagai perwakilan rakyat tidak lepas dari banyak sudut pandang. Perjalanan menuju kesetaraan memang masih panjang. Namun langkah-langkah legislasi adalah fondasi yang krusial. Sejauh mana optimisme ini bisa kita rawat agar tidak sekedar menjadi janji politik? Apakah deretan angka dan regulasi di atas sudah cukup untuk mengubah realita perempuan di akar rumput? Dari Kajian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengamati angka keterwakilan ini. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 169/PUU strip 22 Romawi /2024. Putusan MK ini menyatakan bahwa perempuan anggota DPR harus didistribusikan secara proporsional dalam berbagai alat kelengkapan yang ada di DPR. Tujuannya apa? Supaya perspektif perempuannya itu terdistribusi secara baik dan merata serta adil di setiap alat kelengkapan dewan, komisi, apakah badan, begitu ya, termasuk juga pimpinan. Dan yang berikut adalah putusan MK menyatakan pimpinan alat kelengkapan dewan harus diisi paling sedikit 30% perempuan. Kalau 30% berarti kalau ada 5 pimpinan berarti kan 2 harus minimal perempuan. Nah, putusan MK ini dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2025. Tetapi sampai hari ini belum ditindaklanjuti oleh DPR. Belum ada pendistribusian anggota DPR perempuan sesuai dengan perintah putusan MK, yaitu proporsional di setiap alat kelengkapan dewan. Berarti kan tidak boleh ada alat kelengkapan yang tidak ada perempuannya. Nah, oleh karena itu harapannya adalah kita bukan hanya bicara soal Kartini, hak perempuan, tetapi kita bicara soal kepatuhan konstitusional. Mereka bukan hanya hadir sebagai wakil rakyat, wakil partai politik, tetapi juga mereka diharapkan menjadi suara-suara perempuan yang tidak bisa hadir di gedung parlemen. Upaya memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak tentu membutuhkan komitmen politik dari level tertinggi. Sebagai perempuan pertama yang menjabat posisi Ketua DPR RI, kepemimpinan Puan Maharani menjadi kunci dalam mengesahkan berbagai regulasi bersejarah. Puan Maharani yang menjadi Ketua DPR RI sejak 2019 menegaskan selalu berpihak pada perempuan Indonesia. Jadi dalam membangun bangsa dan negara, kita harus bersama-sama dan membangun bangsa ini yang harus diberi kesempatan antara laki-laki dan perempuan, karena tidak mungkin kita membangun bangsa dan negara itu hanya laki-laki saja. Namun yang paling penting adalah bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu bisa menunjukkan kualitasnya dalam dunia politik. Jadi bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Karena dengan perempuan berani berbicara itu menunjukkan bahwa perempuan sudah mempunyai kapasitas dan kepercayaan diri untuk berbicara. Namun apapun yang terjadi, yang kami harapkan adalah jagalah persatuan dan kesatuan buat Indonesia. Dan percayalah, kita pasti punya kesempatan kalau kita berani menjawab kesempatan tersebut. Menjadi wakil rakyat perempuan adalah tentang membawa empati ke dalam regulasi. Jika dulu Kartini berjuang agar perempuan bisa membaca dunia, kini saatnya berjuang agar dunia mau mendengarkan perempuan. Dari parlemen, menyuarakan keadilan untuk perempuan, untuk anak-anak, dan untuk Indonesia.